Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi statistika mencakup ukuran penyebaran data, ukuran pemusatan data, dan beberapa istilah yang nantinya akan kita pelajari. Materi ini disajikan oleh Rahmatullah SPD, guru MTSN 5 Kota Padang. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data, pengolahan, penganalisan, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data. Sedangkan statistik artinya merupakan kumpulan data, baik bilangan maupun non-bilangan, yang disusun dalam tabel dan atau diagram yang menggambarkan atau memaparkan suatu masalah. Jadi bedanya, statistika adalah ilmu untuk mengolah, sedangkan statistik adalah hasil dari yang diolah. Itu definisi secara bahasa sederhananya. Data, keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah atau gambaran mengenai suatu keadaan. Menurut sifatnya, data dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah data kuantitatif. Adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Misal, jumlah siswa kelas 94 MTSN Kuranji sebanyak 37 siswa. Maka yang 37 ini merupakan adalah data kuantitatif karena dia berbentuk angka. Contoh data kuantitatif yang lain yaitu umur siswa, berat badan siswa, tinggi siswa, nomor sepatu siswa, dan lain-lain. Semua yang berkaitan dengan angka merupakan data kuantitatif. Kemudian data kualitatif, asal katanya adalah kualitas, adalah data yang tidak berbentuk angka atau bilangan. Contoh, data warna, mutu barang, ciri-ciri, sifat, karakter. Semua data-data yang tidak menggunakan angka itu digolongkan ke dalam data kualitatif. Misal, gemuk, kurus, rendah, tinggi, rambutnya hitam, rambutnya merah, rambutnya kuning, dan lain-lain. Itu merupakan data kualitatif. Silakan kamu pikirkan atau kamu cari contoh lain dari data kuantitatif dan data kualitatif. Selanjutnya ada kita mengenal atau sering kita mengenal istilah populasi. Populasi adalah semua objek yang menjadi sasaran pengamatan. Kata kunci dari populasi adalah semua. Kemudian ada kita sering mendengar sampel. Adalah bahagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung. Dan untuk dijadikan objek pengamatan langsung dan dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan mengenai populasi. Kata kunci dari sampel adalah bagian, beberapa, sedangkan populasi semua. Supaya lebih paham, perhatikan contoh berikut. Apa perbedaan populasi dan sampel? Dalam pengumpulan data, apabila yang diteliti terlalu banyak, peneliti dapat menggunakan sebagian saja sebagai sampel. Sampel yang diambil harus dapat mewakili seluruh objek yang diteliti. Jadi, semua objek yang akan diteliti harus dapat diwakili oleh sampel. Contoh, dalam menentukan penyakit seseorang, dokter mengambil 10 cc darah penderita untuk diperiksa ke laboratorium. Maka, sampel dari kejadian ini adalah 10 cc
darah penderita. Sedangkan populasinya yaitu seluruh darah penderita yang ada dalam tubuhnya. Maka 10 cc darah penderita ini akan dapat mewakili seluruh populasi darah di dalam tubuh penderita. Ketika 10 cc ini baik, maka seluruhnya dianggap baik. Ketika 10 ini dikatakan mengandung kuman, mengandung virus, mengandung penyakit, maka penderita dikatakan mengandung virus, mengandung kuman, mengandung penyakit. Contoh yang kedua, waskito ingin mengetahui apakah duku yang dijual di pinggir jalan itu manis, seperti kata penjualnya. Maka ia mengambil beberapa buah yang terletak menyebar, lalu dimakan. Maka sampel dari kejadian ini adalah beberapa buah duku yang dimakan waskito. Sedangkan populasinya adalah seluruh duku yang dijual di pinggir jalan. Maka andaikan sampel atau beberapa buah duku yang dimakan waskito manis, maka waskito akan menyimpulkan seluruh duku yang dijual di pinggir jalan manis. Tetapi seandainya duku yang dimakan waskito masam, maka seluruh duku yang di pinggir jalan akan dikatakan masam. Maka sangat penting sekali dalam pengambilan sampel harus menyebar, harus dapat mewakili populasi. Contoh lain, misalkan Departemen Pendidikan Nasional melakukan penelitian mengenai hasil ujian akhir nasional di Provinsi Sumatera Barat. Tentukanlah populasinya, tentukanlah sampelnya. Silakan Anda pikirkan sebentar. Mana yang populasinya? Populasinya adalah seluruh siswa di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan sampelnya nantinya hanya beberapa siswa atau hanya beberapa sekolah yang diteliti oleh Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengurutkan data. Pada kali ini kita hanya membahas data tunggal. Dalam penyajian dan pengolahan data statistik, data perlu diurutkan dari ukuran terkecil atau nilai terendah sampai dengan ukuran terbesar atau nilai tertinggi agar dapat diketahui penyebaran dan pencairan datanya. Sebagai contoh, tentukanlah nilai tertinggi dan terendah dari bilangan yang di bawah ini. Menurut kamu, manakah yang datanya yang paling rendah? Setelah kita lihat, kita bandingkan, tentu inilah yang data yang terkecil, maka inilah yang disebut dengan nilai terendah atau nilai terkecil. Sedangkan kalau kita perhatikan, data tertingginya adalah 9, maka inilah yang disebut dengan nilai terbesar atau nilai tertinggi. Dengan cara yang sama, silakanlah kalian tentukan nilai tertinggi dan nilai terendah dari data di bawah ini. A. Kita perhatikan. Karena ini sudah turut, maka akan lebih gampang. Maka nilai terendahnya adalah 4, sedangkan nilai tertingginya adalah 10. Oke, kalian benar. B. Mana nilai yang terendah? Oke, untuk sementara ini 3 kita bandingkan. Oke, berarti nilai terendahnya adalah 3, sedangkan nilai tertingginya adalah 10. Semoga Anda paham mengenai data tertinggi dan data terendah, karena sangat gampang sekali. Selanjutnya ukuran pemusatan data untuk data tunggal. Kita mengenal ada namanya rata-rata hitung.
dalam bahasa lain disebut dengan mean. Tulisannya mean, tapi bacanya mean. Yaitu nilai rataan yang dinyatakan dengan X bar. Ingat, ini dibaca dengan X bar. Bar artinya garis, X garis. Maka itu makanya lamanya X pakai garis. Nilai rataan atau mean dapat dirumuskan dengan jumlah seluruh pengukuran dibagi dengan berapa banyaknya pengukuran. Contoh, carilah nilai rataan dari 25, 23, 26, dan 30. Maka yang dapat kita lakukan adalah nilai rataan sama dengan X bar sama dengan, jumlahkan ini seluruhnya nak. 25 ditambah 23 ditambah 26 ditambah 30. Berapa banyaknya? 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya adalah 104 dibagi 4, maka hasilnya adalah 26. Inilah yang disebut dengan rata-rata atau rataan atau mean. Contoh lain, hasil pengukuran tinggi badan sejumlah siswa SMP ialah sebagai berikut dalam sentimeter. Ini semuanya data kita. Itulah rataan dari hasil pengukuran tersebut. Maka kita coba menjawab. Maka langkah pertama kita akan menjumlahkan seluruh ini. Seharusnya kamu membuatnya 145 tambah 145 ditambah 146 ditambah 147 ditambah 149 sampai ditambah 152. Kemudian hitung berapa buah banyaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maka nanti setelah ini dijumlahkan, maka ini dibagi dengan 20. Tetapi alangkah lamanya seandainya kita menjumlahkannya seperti tadi, 145 tambah 145 tambah 146, ini akan sangat lama sekali. Maka supaya simpel, kita hitung aja 145, 145. Ada berapa buah 145-nya? 2 buah. Itu makanya kita buat 2 kali 145. Kemudian 146, kita coba lihat 146. Oke, hanya 1 buah. Itu makanya di sini 146. Selanjutnya begitu pun dengan 147. Kemudian 149, kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Itu makanya ini 5 kali 149. Kemudian 150, kita coba hitung. Benar enggak 2? 1, 2. Oke, benar 2. Kemudian 152. Mana 152? Nah, ini ada 1 buah. Kemudian 153, mana? Oke, ini dia. Hanya 1 buah. Kemudian 154, ini hanya 1 buah. 156 juga ada 1. 157 hanya 1. Kemudian 159. Ini cuma 1. Kemudian 160 ada 2 buah, yaitu ini dan ini. Itu makanya dibuat ini 2. Maka kita selesaikan, maka dapatnya adalah 3034 dibagi dengan 20, karena tadi banyak data kita adalah 20. Nah, Pak, jangan lupa 2 kali 145. Jangan sampai nanti kalian menjumlahkannya dengan salah. Dahulukanlah perkalian, kemudian baru penjumlahan. Setelah selesai seluruhnya, baru kita bagi dengan 20. Maka hasilnya kita dapatkan adalah 151,7. Ada cara lain, kita bisa membuat tabel frekuensinya terlebih dahulu. Karena data terendah kita adalah 145. Kemudian data tertinggi kita kalau kita perhatikan adalah 160. Kemudian kita lihat perbedaannya ini 11. Berarti kita buat 145, 146, sampai 47, sampai nanti 160. Kemudian baru kita tally.
atau istilahnya turus. Nah, 145 ada 2. Ini kamu coret nanti sehingga didapatkan tabel frekuensi seperti ini. 145 ada 2, 146 ada 1, 147 ada 1, sampai nanti selesai. Kemudian dijumlahkan apa hasilnya adalah 20. Kemudian baru ini kita kalikan XI dikali FI. Data KI dikalikan dengan frekuensi yang KI. Data pertama dikali dengan frekuensi pertama. 145 kali 2 290, 146 kali 1 146, dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Kemudian ini dijumlahkan dapat 3034. Kemudian baru kita bagi antara 334 dibagi dengan 20. Nanti hasilnya sama dengan yang tadi. Selanjutnya modus. Modus adalah suatu nilai yang paling sering muncul atau terjadi, atau suatu nilai yang paling banyak frekuensinya. Ingat, paling banyak frekuensinya, paling sering muncul. Modus dituliskan dengan MO atau MO. Contoh, dari sekian banyak data ini, manakah yang paling sering muncul? Maka saya perhatikan 4 hanya 1, 5 1, 2 3, 5 ada 3, 6 1 2 3, 7 juga 3, 8 1 2 3, 4 9 hanya 1. Berarti mana yang paling sering muncul? Yaitu angka 8 yang muncul sebanyak 8 kali. Sedangkan yang lain munculnya hanya 3 dan 1 kali. Maka dikatakan modus dari data ini adalah 4, 8. Karena 8 muncul sebanyak 4 kali. Selanjut, median. Median adalah suatu nilai yang letaknya di tengah-tengah data. Setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kata kuncinya di tengah dari terkecil ke yang terbesar. Atau boleh juga dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian median dituliskan dengan simbol ME. Median terletak tepat di tengah-tengah jika banyak datanya ganjil. Contoh, tentukanlah median dari data berikut. Kita perhatikan, ternyata data ini belum terurut. Tadi dikatakan median harus terurut dari terkecil ke yang terbesar atau besar kepada yang kecil. Maka kamu harus mengurutkannya terlebih dahulu. Oke, ini setelah kita urutkan, pastikan tidak ada angka yang tinggal ketika kamu mengerjakan soal. 4, 5, 6-nya ada 3, 1, 2, 3, 7-nya ada 2, 1, 2, 8-nya ada 1, oke, bisa. 9-nya ada 2, kemudian 10 ada 1. Kemudian apa lagi? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan kita sebanyak 11. Berarti yang di tengah adalah data yang ke 11 ditambah 1, 12. 12 dibagi 2 adalah 6. Berarti data yang tengah, data yang ke 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka inilah nanti yang menjadi nilai tengah kita. Sebagai bukti, coba kamu hitung. Hitung pinggir ini, hitung pinggir yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sama banyak kan? Berarti kita telah benar. Kemudian
Seandainya datanya genap, mediannya adalah nilai rata-rata dari dua data tengah jika banyak datanya adalah genap. Sebagai contoh, data kita sudah terurut, berarti nanti kita tidak perlu mengurutkannya lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena dia genap berarti 8 bagi 2 berarti 4. Maka kita cukup mencari nanti mana data yang keempat, mana data yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tengahnya berarti otomatis yang ini. Nah, perhatikan. Di sini ada 3, di sini ada 3. Maka mediannya adalah 8 ditambah 9 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 17. 17 bagi 2 dapat hasilnya adalah 8,5. Kemudian seandainya datanya data yang berkelompok seperti ini dalam bentuk tabel, maka supaya kamu lebih paham maksud dari nilai yang K ini, 3-nya ada 2. 1, 2. Berarti data pertama, data kedua adalah 3. Kemudian 4-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nilai 4 ada 5. Artinya apa? 1, 2, 3. Ini merupakan data ketiga. Data ketiga, nilai yang ketiga. 3, 4, 5, 6, 7. Ini dia 7. Kemudian yang bernilai 5 ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi kita hitung sampai sini ada 7. 8. Ini nilai yang ke-8. 8. 9, 10, 11, 12, 13. Ini dia. Dan seterusnya. Oke. Kemudian apakah mungkin kita membuat ini sepanjang-panjang ini? Tentu tidak. Maka bagaimana caranya? 2, berarti 1 sampai 2. Kemudian 2 tambah 5 berapa? 7. Setelah angka 2 berapa? Oh, 3. Berarti 7 tambah 6, 13. Setelah angka 7, 8. 13 tambah 12, hasilnya adalah 25. Setelah angka 13, ya 14. Kemudian 25 tambah 8, 33. Setelah 25, ya 26. Dan begitu seterusnya. Kemudian ternyata kita hitung banyak data kita ini adalah sebanyak 40 buah. Berarti data kita adalah data genap. Maka median kita nantinya adalah data yang di tengah-tengah antara data yang ke-20 dan data yang ke-21. Kenapa data ke-20? 40 bagi 2 adalah 20. Angka berapa yang sesudahnya? Tentu 21. Maka kita harus mencari dulu mana yang data ke-20, mana yang data ke-21. Atau nilai yang ke-20 dan nilai yang ke-21. Di mana letaknya? Ya ini dia di sini. Nilai yang ke-14 sampai dari nilai yang ke-25 adalah angka E6. Maka nilai yang ke-20 adalah 6. Nilai yang ke-21 juga 6. Maka mediannya menjadi 6 ditambah 6 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Oh Pak, kenapa ini 20 Pak? Silahkan dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kamu hitung di belakang juga 20. Artinya benar ini yang di tengah. Begitu pola pikirnya. Seandainya nantinya kamu lupa dengan rumusnya. Kesimpulan dari rata-rata, modus dan median dalam bentuk yang paling sederhana
Ada sekumpulan data 2, 3, 5, 7, 8, 8, 9. Mana yang modusnya? Tentu 8. Kenapa 8? 8 muncul 2 kali. Sedangkan yang lain muncul hanya 1 kali. Berarti yang paling sering muncul adalah angka 8, maka modusnya adalah 8. Kemudian median. Median adalah nilai tengah setelah diurutkan. Maka kita lihat mana yang sudah berurut. Apakah sudah berurut? Sudah. Mana yang di tengah? Ya, angka 7. Kenapa 7? Ya, di sini ada 3. Di sini ada 3. Otomatis yang di tengah adalah angka 7. Selanjutnya rata-rata. Mana rata-ratanya? Ya, jumlahkan. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 7, 17. 17 tambah 8. Tambah 8, tambah 9, hasilnya nanti adalah 42. Kemudian berapa banyaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka dibagi dengan 7. Maka 42 dibagi 7 hasilnya adalah 6. Jadi apa itu rata-rata? Jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya butir data. Yang tadi merupakan ukuran pemusatan data. Kita akan masuk dengan ukuran pencarahan data atau ukuran penyebaran data tunggal. Yang pertama dikenal dengan istilah jangkauan. Apa itu jangkauan atau rentangan? Itu nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah. Contoh, dari data ini, mana yang data yang tertinggi? Tentu angka 8. Mana yang terendah? Kita lihat, tentu angka 5. Maka jangkauannya adalah tentu 8 dikurang dengan 5. Maka hasilnya adalah 3. Kemudian ada namanya kuartil. Seperti pada min, kuartil adalah kelanjutan dari min. Median. Median itu membagi data menjadi 2 bahagian sama besar. Sedangkan kuartil itu membagi data menjadi 4 bahagian sama besar. Kuartil nanti ada 3. Kuartil bawah yaitu Q1, kuartil tengah yaitu Q2, kuartil atas disebut dengan Q3. Kenapa hanya 3? Perhatikan analogi berikut. Andaikan ini sebuah kue. Atau sebuah es yang panjang, kita perlu membaginya menjadi 4. Berapa kalikah kita memotongnya? Dan bagaimanakah cara kamu memotongnya? Maka pedagang es lilin itu akan memotong tepat di tengahnya dulu, sehingga dia menjadi 2 bagian yang sama besar. Ini sebagian, ini yang sebagian. Kemudian apa yang dilakukan lagi? Maka ini pun dipotong menjadi 2 bagian. Kemudian pun di sini dipotong menjadi 2 bagian di tengahnya. Sehingga es kita atau kue kita menjadi 4 bahagian yang sama besar. Ini ada 1/4, ini ada 1/4, ini ada 1/4, ini ada 1/4. Dengan cara yang sama, dengan analogi di atas, maka kita dapat membagi data dengan adil seperti itu. Di langkahnya, pertama urutkan data dari yang terkecil sampai dengan data yang terbesar. Kemudian tentukan dulu Q2 atau mediannya yang di tengah ini. Kemudian tentukan Q1 dengan membagi data di bawah Q2 yang ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Ini. Kemudian tentukan Q3 dengan membagi data di atas Q2. Berarti data yang ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Kita potong di sini. Maka itulah cara membagi data sama banyak menjadi 4 bagian atau yang disebut dengan istilah kuartil. Sebagai contoh, ini sudah ada data, tetapi kalau kita perhatikan data ini belum turut, maka langkah pertama kita adalah urutkan data terlebih dahulu. Kemudian dari sekian banyak data ini yang telah kita urutkan ini,
Langkah pertama kita tentu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Data kita ada 11. Berarti tambah 1 hasilnya adalah 12. Kita bagi 2 berarti 6. Kita cari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka inilah yang disebut dengan Q2. Kemudian apa langkah kita lagi? Kita mencari Q1. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5, tambah 1 dapat 6, bagi 2 dapat 3. 1, 2, 3. Maka ini nanti menjadi Q1. Yang ini adalah menjadi Q3. Oke. Apakah kita sudah membagi dengan rata? Coba kita menghitung 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Berarti kita adalah benar. Maka dikatakan Q1-nya adalah 30, Q2-nya adalah 35, dan Q3-nya adalah 45. Yang ketiga, ukuran penyebaran data adalah jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil yaitu kuartil atas dikurang dengan kuartil bawah. Contoh yang ini tadi, mana kuartil atasnya adalah 45, mana kuartil bawahnya 30. Maka jangkauan antar kuartilnya adalah 45 dikurang dengan 30. Berapa hasilnya? 15. Oke. Selanjutnya kita tutup materi ini dengan bacaan doa. Ya Allah, Allahumma inni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Terima kasih. Barakallahu li wa lakum minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.